Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan video tentang mengidentifikasi hazard, jenis-jenis APD, dan menggunakan simbol sebagai peringatan bahaya. Mengidentifikasi hazard adalah proses mengenali dan mengidentifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian lainnya di tempat kerja atau lingkungan tertentu. Ini merupakan langkah penting dalam manajemen risiko dan keselamatan. Mengidentifikasi hazard melibatkan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, memahami lingkungan kerja, proses aktivitas, bahan, dan peralatan yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya hazard. Kemudian melakukan inspeksi visual dan pengamatan langsung terhadap area kerja, mesin, peralatan, bahan kimia, dan kondisi lingkungan untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Kemudian menganalisis tugas-tugas yang dilakukan oleh pekerja, termasuk gerakan, posisi tubuh, dan interaksi dengan peralatan untuk mengidentifikasi hazard, ergonomis atau bahaya terkait aktivitas. Kemudian memeriksa catatan kecelakaan, insiden, laporan kesehatan dan keselamatan, serta data historis lainnya untuk mengidentifikasi pola atau sumber bahaya yang mungkin terlewatkan. Kemudian berkonsultasi dengan ahli keselamatan, insinyur atau profesional terkait untuk mendapatkan masukan dan pandangan mereka tentang potensi bahaya yang mungkin ada. Kemudian melibatkan pekerja dalam proses identifikasi hazard karena mereka memiliki pengalaman langsung dan pemahaman yang lebih baik tentang pekerjaan dan lingkungan kerja mereka. Setelah mengidentifikasi hazard, langkah selanjutnya adalah menilai risiko yang terkait dengan hazard tersebut dan mengambil tindakan pencegahan atau pengendalian yang sesuai untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Identifikasi hazard yang efektif dan berkelanjutan merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah terjadinya cedera, kecelakaan, atau insiden yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada APD. Alat pelindung diri merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Berikut ini adalah beberapa jenis APD beserta nama dan kegunaannya. Yang pertama, helmet atau topi keselamatan. Namanya safety helmet atau head. Yang kedua, topi atau tutup kepala. Kegunaannya melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau benda yang jatuh. Yang kedua, sepatu keselamatan. Namanya safety atau steel to boot. Kegunaannya melindungi kaki dari tertimpa benda berat, terpeleset, atau terkena benda tajam. Yang ketiga, sarung tangan. Namanya safety gloves. Kegunaannya melindungi tangan dari benda tajam, bahan kimia, panas, atau bahan lainnya. Kemudian kacamata keselamatan. Namanya safety gloves atau goggles. Kegunaannya melindungi mata dari percikan benda kecil, debu, atau bahan kimia. Kemudian ada masker. Nama masker yaitu respirator. Kegunaannya melindungi pernapasan dari debu, asap, atau uap berbahaya. Selanjutnya ada pelindung telinga. Namanya earmuffs. Kegunaannya melindungi pendengaran dari kebisingan yang berlebihan. Selanjutnya ada rompi keselamatan. Namanya safety vests. Kegunaannya meningkatkan visibilitas pekerjaan di area berisiko tabrakan atau kecelakaan. Kemudian ada pelindung tubuh. Namanya coverall atau apron. Kegunaannya melindungi tubuh dari percikan bahan kimia, panas, atau bahan bahaya lainnya. Kemudian ada penggunaan APD yang tepat dan sesuai dengan jenis pekerjaan sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja di lingkungan kerja yang berisiko. Kemudian ada simbol peringatan bahaya adalah tanda visual yang digunakan untuk memberikan peringatan tentang potensi risiko atau bahaya. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan mengingatkan orang-orang agar berhati-hati serta mengikuti instruksi keselamatan.
Berikut beberapa contoh simbol peringatan bahaya yang umum digunakan. Yang pertama ada simbol tengkorak dan tulang. Simbol ini menandakan bahaya yang dapat menyebabkan kematian seperti bahan beracun atau bahan kimia berbahaya. Kemudian ada simbol api. Simbol ini menunjukkan bahaya yang berkaitan dengan api atau bahan yang mudah terbakar. Kemudian simbol radiasi. Simbol ini digunakan untuk menandakan bahaya radiasi atau bahan radioaktif. Kemudian ada simbol bahan korosif. Simbol ini menunjukkan bahaya bahan korosif atau bahan kimia yang dapat merusak atau mengiritasi kulit, mata, atau saluran pernapasan. Kemudian ada simbol bahan yang mudah meledak. Simbol ini digunakan untuk menandakan bahan bahaya yang mudah meledak atau bahan peledak. Kemudian simbol lantai licin. Simbol ini mengingatkan adanya risiko terpeleset atau terjatuh di area dengan lantai licin. Simbol-simbol ini biasanya ditemukan di tempat kerja, bangunan, kendaraan, atau di sekitar bahan berbahaya. Penggunaan simbol yang jelas dan dikenal secara luas membantu mengingatkan orang-orang tentang potensi bahaya dan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.